Yuk. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Salam. Shalom. Selamat siang. Siang. Luar biasa, tetap semangat. Apa kabarnya siang hari ini? Puji Tuhan, baik Pak. Sehat semuanya ya? Ya, untuk pembelajaran kita pertemuan pertama ini, sebagaimana yang sudah Pak Guru sampaikan sebelumnya, untuk setiap mengawali Hari bagi kita dan menang memberi berkah, melimpahkan kuasa rohnya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Pembacaan firman Tuhan kita pada siang hari ini diambil dari kitab Matius pasal 5 ayat 43 sampai yang ke-47. Beginilah firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Berbagailah setiap orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Amin. Baiklah teman-teman, karena di awal pertemuan kita sudah berdoa untuk mengakhiri ibadah singkat kita pada siang hari ini, kita akhiri dengan doa. Absensi dulu ya. Kita absensi dulu sebelum kita masuk ke materi. Ada yang tidak hadir? Ada Pak. Ada. Putri sakit. Putri sakit. Oke. Keterangannya di atas meja Pak. Oh iya, ada suratnya. Iya. Ya. Saya absen dulu ya. Ayu Hartati, Hadir Pak. ya. Dio Prayoga, Hadir Pak. Gugun, Hadir Pak. Nathanius, Hadir Pak. Niki Valentino, Hadir Pak. Natania, Hadir Pak. Purwati Gustina, Hadir Pak. Rio Alenius, Hadir Pak. Simpson, Hadir Pak. Setia Saputra, Hadir Pak. Tasya, Hadir Pak. Yuciwa. Hadir Pak. Ya, satu orang yang tidak hadir ya ketua kelasnya ya.
Apa tadi keterangannya? Sakit, Pak. Sakit. Oke, ada suratnya ya? Ada, Pak. Oke, ada suratnya. Kita berdoa kepada teman-temannya yang tidak bisa hadir pada saat ini dalam keadaan sakit ya. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Mudah-mudahan apa yang dimakan melalui obat-obatan, ya makanan supaya bisa disembuhkan ya. Karena tidak ada yang tidak mungkin ya, kuasa Tuhan ya. Ya, terima kasih. Kita akan belajar masuk ke materi yang ada di atas meja alat-alat belajarnya ya. Untuk pendidikan agama Kristen seperti buku, semuanya sudah mendapatkan buku? Sudah ya. Alkitab ya. Semuanya sudah siap? Siap untuk belajar ya? Oke. Kita akan masuk untuk pertemuan pertama ini. Silahkan melihat buku siswanya yang sudah Pak Guru bagikan. Kita masuk di bab 1 ya. Di bab 1 untuk kelas 10 itu materinya diperkenalkan untuk kita atau disampaikan untuk kita. Bab 1 itu bertumbuh dan semakin berhikmat ya. Bertumbuh dan semakin berhikmat. Ini bab 1. Bertumbuh apa tadi yang kita bahas di bab 1? Dan semakin Bertumbuh dan semakin berhikmat. semakin berhikmat. Yang ketiga, bisa dilihat. Di situ ada poin 6 itu ya. Coba amati keadaan fisik dan kejiwaan kamu di kelas 10 sekarang dan bandingkan dengan keadaan kamu ketika masih di SMP di kelas 7 ya hingga kelas 9. Perbedaan apakah yang kamu temukan? Untuk ini hanya untuk gambar bahan untuk kita belajar untuk kalian. Nanti di sini ada beberapa pertanyaan ya. Nanti kita akan bahas pada poin B-nya ya. Ini sebagai pengantar dulu. Berkaitan dengan pertanyaan ini ada di materinya di halaman 2 di poin B ya. Nanti kita bahas. Nanti kita akan tanya jawab ya. Kita lihat gambar dulu. Selanjutnya kita melihat gambarnya. Nah, ini juga kisah Tonya Harding ya. Nah, ini nanti ada di materi juga. Ini coba yang poin C. Nanti berkaitan dengan materi juga. Ini fotonya, PowerPoint-nya ya. Ini foto bahan PowerPoint-nya. Nah, ini yang di buku kalian ya, sama seperti yang Bapak pegang buku siswanya. Nah, selanjutnya di gambar yang selanjutnya kita lihat. Nah, ini yang berkaitan dengan ekspresi emosi. Nanti kita jelaskan juga. Mungkin kita berikan nanti ya kesempatan dua temannya ya. Nanti Bapak tentukan orangnya untuk bisa mempraktekkan ya emosi ya. Emosi itu ada emosi marah dengan emosi takut ya. Biasanya karena Bapak guru ini mungkin sudah mengalami ya yang seperti itu. Emosi takut bagaimana? Emosi marah itu bagaimana ya? Tapi kita diajarkan ya, jangan emosi sampai menimbulkan dosa ya. Marah itu marah sekedar mengingatkan ya. Ini selanjutnya kita lihat gambar yang selanjutnya. Nah, di sini. Nah, ini ada di bahan kita juga ya. Sesuai dengan bahan kita ini yang bentuk PowerPoint-nya. Nanti kita akan melihat yang mana di situ bisa dibaca. Ayu Hartati di depan sini bisa melihat, kurang jelas ya. Dio Prayoga, silakan dibaca. Tiantoro Saparia dan
Nopran Eka Saputra. Apalagi? Dalam bukunya Manajemen Emosi memberikan contoh tentang bermacam-macam ekspresi jasmani yang bisa muncul dari emosi seseorang. Misalnya, Ya, misalnya ada dua di situ ya, emosi marah dan emosi takut. Ya, selanjutnya ya. Sekarang kita melihat lagi yang di buku siswa kalian ya. Di buku siswanya berkaitan dengan pengantar materi dulu. Bisa dilihat di halaman 1 ya. Di bab 1 tadi. Ini sebagai pengantar juga. Ini ada seorang pelatih bisbol yang berasal dari Amerika Serikat. Saya minta tolong dengan Ayu membacakan ya. Membacakan sampai habis paragraf yang pertama ini sampai selesai. Silahkan dibaca dengan nyaring. Terima kasih, Pak. Ya. Phil Davis, seorang pelatih bisbol Amerika Serikat, pernah mengatakan, "Growing old is mandatory, growing up is optional." Dalam bahasa Indonesia, kalimat ini dapat diterjemahkan demikian: bertambah umur sudah seharusnya terjadi, namun menjadi dewasa adalah pilihan. Maksudnya, setiap orang pasti bertambah usianya, setiap hari, minggu, bulan, dan tahun. Usia kita terus berjalan. Kita tidak mungkin menghentikannya sampai tiba waktunya, ketika kita menutup mata dan meninggal dunia kelak. Namun bertumbuh menjadi dewasa dalam pemikiran, sikap, dan perilaku adalah pilihan. Tidak setiap orang yang dewasa umurnya juga dewasa pemikiran, sikap, dan perilakunya. Setiap orang harus memutuskan untuk berubah menjadi dewasa dalam hal-hal tersebut, sehingga ia menjadi bijaksana dalam menghadapi berbagai persoalan di dalam hidupnya. Ya, terima kasih si Ayu telah membacakan untuk kita semua. Jadi di sini ada kesimpulannya menurut Phil Davis tadi ya, yang dibacakan oleh Ayu, yang mana di sini diartikan dalam bahasa Inggrisnya itu sudah diartikan di dalam bahasa Indonesianya, bertambah umur sudah seharusnya terjadi, namun menjadi dewasa adalah pilihan. Nah, di sini juga ada tertulis maksudnya ya. Bertambah umur itu memang seharusnya ya. Nah, bertambah hari, bertambah minggu, bertambah bulan, bertambah tahun, ya umur kita pasti ya bertambah ya. Kalau berkaitan dengan yang disampaikan Phil Davis di sini yang dikemukakan, yang namanya pilihan itu ya, bertumbuh menjadi dewasa itu adalah pilihan. Misalkan dari segi apa? Pemikiran, apalagi? Perilaku, tindakan, ya. Itu pilihan. Misalkan kamu sekarang kelas yang berada sekarang ya, kelas 10 SMA. Nah, terus ada anak SD ya, kelas 2 SD ya. Kamu berada di lingkungan yang sama. Terus di situ kamu sedang main ya, sama-sama minum ya. Minum air mineral aqua. Nah, ini sebuah ilustrasi ya, sebuah kejadian misalkan ya, yang kita bisa mengatakan bahwa kedewasaan itu ya, apa yang disampaikan di sini tadi, pertumbuhan menjadi dewasa itu adalah pilihan katanya ya. Dalam hal bertindak misalkan ya, dalam hal berpikir. Mungkin anak SD kelas 2 tadi, kamu misalkan yang SMA sama-sama bermain di satu halaman ya. Misalkan ya, sama-sama pegang misalkan sebuah botol air mineral ya, aqua misalkan ya. Terus kamu membuangnya, kamu yang duduk di SMA kelas 10 membuangnya seberangan saja. Nah, sementara yang kelas 2 SD dia membuang sampahnya pada tempatnya. Itu salah satu ya, yang dapat kita memberikan contoh kecilnya ya. Jelas? Itu yang tidak dewasa ya, tidak dewasa. Karena kedewasaan itu adalah pilihan. Tapi kalau umur itu memang harus terjadi. Bertambahnya hari, bertambahnya minggu, bertambahnya bulan, bertambahnya tahun, usia kita tentunya bertambah. Pernah merayakan ulang tahunnya? Pernah. Oke, ya. Selanjutnya
ini yang pengantar ya. Kita akan masuk pada poin B. Poin B. Nah, di sini ya poin B. Poin A tadi apa? Nah, poin A. Apa tadi poin A? Pengantarnya ya. Pengantar. Nah, ini pengantar. Pengantar tadi selain dari cerita siapa tadi di sini? Pemain bisbol dari Amerika tadi. Ya, selain yang disampaikan, yang diberikan pemikiran oleh Phil Davis ini ya, kita melihat juga tadi yang gambarnya ya, yang di dalam program PowerPoint-nya yang sudah Pak Guru perlihatkan. Nah, sekarang kita masuk pada poin B. Apa di situ di poin B yang kita bahas di buku siswanya? Nathaniel silahkan dibaca. Apa di situ? Ya, berbagi pengalaman. Berbagi pengalaman. Nah, di sini kita melihat berkaitan dengan pertumbuhan ya, bertumbuh dan semakin berhikmat. Nanti kita untuk poin 1 juga ya, yang berkaitan dengan berhikmat, kita belajar dari tokoh Alkitab ya. Nanti kita akan ke situ juga materinya menyampaikan. Nah, sekarang kita melihat pada poin B dulu, berbagi pengalaman. Nah, bisa semuanya melihat di halaman 2? Ya. Nah, di sini ada pertanyaan ya di bawah poin B tadi ya, berbagi pengalaman. Di situ hari ulang tahun yang paling mengesankan. Nah, di sini ada tugas. Coba ceritakan kepada teman-temanmu ulang tahun kamu yang mana yang kamu rasakan paling mengesankan. Bagikanlah pengalaman itu kepada teman sebangkumu. Nah, berarti bercerita ya dengan teman sebangkumu ya. Ya, itu jawaban Tasya ya. Ada yang ingin menambahkan untuk ciri-ciri perubahan fisik dan psikologis yang kamu alami antara usia di SMP kelas 7 hingga kelas 9 dengan keadaan kamu di kelas 10 saat ini? Ada? Nah, ini salah satu ya, bisa dilihat depan sini. Nah, ini ya, itu pertumbuhan ya. Nah, ini perhatikan di gambarnya ya. Nah, ini ya, ini pertumbuhan kita ya. Nah, selanjutnya kita melihat ada masih pertanyaan ya di poin B itu, berbagai pengalaman. Di sini ciri-ciri pribadi yang matang. Kira-kira menurut kalian, kita berdiskusi, tanya jawab. Saya mau tanya kepada Yuciwa, ciri-ciri pribadi yang matang itu menurut Yuciwa bagaimana? Baik, terima kasih. Mampu menyesuaikan diri dan relasi sosial yang benar. Iya, mampu menyesuaikan diri. Benar ya? Iya, mampu menyesuaikan diri itu salah satu kunci kita untuk hidup damai, untuk hidup dapat berdampingan dengan orang lain juga ya. Dan untuk hidup kita sukses juga, kunci hidup sukses juga ya, bisa berdampingan dengan orang lain. Baik. Nah, sekarang kita melanjutkan ke materi seperti yang sudah tadi Pak Guru singgung juga mengenai cerita kisah Tanyo Harding itu ya, di halaman 3. Ada semuanya? Sudah dapat? Sudah, Pak. Oke. Nah, ini perhatikan, ini kisah Tanyo Harding ya. Nah, ini kita akan melihat nanti ya, bisa diperhatikan. Nah, kisah Tanyo Harding. Coba kalian baca dan buatlah kesimpulan dari apa yang kalian temukan dalam kisah di atas. Silahkan ini membacakan.
Ayu Hartati ya, silakan membaca dengan nyaring. Ayu Hartati, kisah Tanya Harding ya. Baik, terima kasih. Ya. Tonya Harding lahir di 1970 adalah seorang pemain sepatu es atau ice skating terkenal di Amerika Serikat. Pada tahun 1994, ia terlibat dalam sebuah pelanggaran hukum ketika bekas suaminya, Jeff Gillooly, berkomplot dengan Sean Eckhart dan Shane Stans dan menyerang saingannya dalam olahraga sepatu es, Nancy Kerrigan. Dalam sebuah latihan persiapan kejuaraan sepatu es keindahan di Amerika Serikat, Kerrigan dipukul di bagian pahanya, hanya beberapa sentimeter di atas lututnya, dengan sebuah tongkat polisi lipat. Untunglah kaki Kerrigan tidak patah, hanya luka-luka. Tetapi hal itu telah membuat Kerrigan mengundurkan diri dari kejuaraan nasional. Harding memenangi kejuaraan itu. Daily Mail, Agony of the Ice Queen, 14 September 2013. Namun peristiwa ini kemudian terbongkar oleh polisi. Polisi dan hakim membuktikan bahwa Harding mengetahui rencana serangan terhadap Kerrigan. Harding mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman percobaan 3 tahun penjara, 500 jam pelayanan masyarakat, dan denda sebesar 160 US dollar. Gelar juaranya tahun 1994 dicabut, dan seumur hidupnya Harding dilarang ikut serta dalam semua kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi sepatu es nasional di seluruh Amerika Serikat, baik sebagai pemain maupun pelatih. Ya. Apa yang kita temukan dalam kisah di atas? Kisah ini menggambarkan bagaimana seseorang yang sudah dewasa menurut usianya ternyata tidak mampu menghadapi masalahnya secara dewasa. Tonya Harding misalnya harus menghadapi Nancy Kerrigan, lawannya yang tangguh dalam pertandingan sepatu es. Ia khawatir tidak bisa menangkan pertandingan itu dengan mengalahkan Nancy di area pertandingan. Karena itu, ketika seseorang memutuskan untuk mencelakakan Nancy, ia pun berdiam diri atau bahkan menyetujui apa yang direncanakan oleh Jeff Gillooly untuk mencelakakannya. Ini adalah sebuah contoh tentang emosi yang negatif. Emosi seperti ini seringkali ditampilkan oleh orang-orang yang tidak matang pribadinya. Ya, cukup ya. Terima kasih Syayu ya telah membacakan. Jadi melalui teks bacaan tersebut, melalui kisah ya Tonya Harding ya seperti yang di depan ya, itu sesuai yang ada di buku, sehingga ada pertanyaan apa yang kita temukan dalam kisah di atas, yang mana menceritakan Tonya Harding itu orang yang jahat ya, karena dia mempunyai caranya yang tidak baik untuk memenangkan pertandingan tersebut. Dia sudah usianya dewasa ya, tapi dia dalam pribadinya tidak dewasa dalam bertindak. Ini kan dalam bertindak, dalam perbuatannya, ya kan? Ya, itu kesimpulannya. Nah, itu sebuah contoh bagaimana emosi yang tidak baik atau negatif. Kita orang Kristen tidak boleh seperti itu. Oke, jelas dengan poin yang ini? Ya. Lalu kita melihat di diskusi. Silahkan berdiskusi dengan temannya sebangku ya. Dengan temannya sebangku ini bisa kita melihat diskusi. Silahkan diskusi. Ya, ini sama temannya. Itu 3 orang ya. 3 orang, silakan yang 2 orang ke belakang lihat temannya. Ini 3 orang. Ya, cepat saja ya, diskusi sama temannya. Nah, di situ di halaman materi yang selanjutnya. Halaman berapa tadi? Halaman 4. Ya, semuanya bisa melihat halaman 4 itu. Ya, diisi ya.
Coba diskusikanlah hal-hal di bawah ini dengan teman sebangkumu dan carilah contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ini contoh-contoh ketidakdewasaan ya. Nah, bersama temannya silahkan berdiskusi dulu. Yang pertama itu di dalam kehidupan keluarga ya, kira-kira bagaimana di dalam kehidupan keluarga itu yang ketidakdewasaan ya di dalam keluarga. Mungkin salah satu contohnya ya, anak ya terhadap seorang ayah tidak sopan ya, dari berbicaranya bahkan bertindaknya ya. Itu salah satu ya ketidakdewasaan di dalam keluarga. Atau seorang ibu di dalam keluarga itu, di dalam keluarga ada ayah dan ibu kan, tidak memasak padahal sudah ada bahan alat yang di dapur ya, tidak memasak dengan padahal semuanya dalam kondisi sehat ya, dalam kondisi semuanya ada ya, yang bisa diolah, yang bisa dilakukan di keluarga tersebut. Nah, ibunya tidak memasak misalkan ya, itu kurang dewasa ya, salah satu anggota keluarga yaitu ibu ya. Itu salah satu contoh di dalam kehidupan keluarga. Terus di dalam pergaulan sehari-hari ya, contohnya kira-kira Ingkar janji. ya, ya kita langsung saja ya. Kita mulai dari sini. Bisa menjawabnya. Contoh ketidakdewasaan di dalam kehidupan keluarga. Kelompok si gugur, kira-kira bagaimana? Sebutkan. Kelompok keluarga, adik dan kakak bertengkar. Ya, Tidak mendengarkan nasihat orang tua. ya. Apalagi? Dan melawan orang tua. Ya, melawan orang tua. Oke. Lalu yang pertanyaan selanjutnya di diskusi selanjutnya ini, di dalam pergaulan sehari-hari, temannya bisa menjawab. Apa hasilnya? Diskusi kalian dua. Ya apa? Berbohong pada teman Ya, berbohong pada teman. dan bertengkar sesama teman. Bertengkar sesama teman. Oke. Selanjutnya ya. Selanjutnya di dunia olahraga, ya. Di dunia olahraga. Mungkin dari kelompok Purwati bisa menjawab, memberikan contoh-contohnya ketidakdewasaan di dunia olahraga. Purwati dan teman-temannya silakan menjawabnya. Tidak sportif, Tidak sportif. Oke. seperti main curang, Bermain curang ya. Ya, selanjutnya ini ketidakdewasaan ya. Ya, tidak sportif itu misalkan main bola ya. Lawannya sedang bawa bola di depan ya. Musuh yang di belakang tendang kakinya bukan bolanya. Otomatis pelanggaran kan? Nah, itu tidak sportif ya. Tidak sportif ya. Membuat lawan cedera ya atau sakit. Selanjutnya ya, kelompok Tasya dengan temannya bisa menjawabnya. Oke, contoh ketidakdewasaan di dalam dunia pendidikan. Kira-kira bagaimana? Mencontek, Mencontek. tidak mengerjakan tugas, Ya, sering bolos, sering bolos. dan suka berisik di dalam kelas. Ya, ya hasil diskusinya ya. Oke. Kelompok yang Dioprayoga ya, belum saya tanyakan ini ya. Di dunia politik, silakan dijawab. Salah satu korupsi di dunia politik ya, itu hanya misalkan dilakukan oleh seseorang ya yang tidak bertanggung jawab ataupun kelompok ya. Iya, misalkan di dunia politik. Apalagi kira-kira selain dari korupsi? Tidak menerima inspirasi masyarakat, nonton news ya. Oke. Ya. Bagus juga ya. Atau bisa yang menambahkan kelompok Rio Lenius dengan si gugur mengenai di dunia politik tadi. Tidak menghargai pesaing politiknya lainnya. Oh, tidak Menghargai Menghargai. pesaing politik lainnya. Oh, politik lainnya. Oke. Ada pertanyaan yang berkaitan diskusi
untuk ketidakdewasaan dalam lingkup yang besar ini ya. Yang pertama tadi yang kita bahas di dalam kehidupan keluarga ya. Yang kedua di dalam pergaulan sehari-hari. Yang ketiga di dunia olahraga. Yang keempat di dunia pendidikan. Yang kelima di dunia politik. Semuanya jelas ya. Kalau berkaitan dengan ketidakdewasaan berupa tindakan, berupa kedewasaan dalam pilihan, bersikap, ya bertindak ya. Apalagi tadi bersikap, bertindak, perbuatannya, ya, pola pikirnya, ya. Nah itu ya. Seperti kisah apa tadi? Tonya apa tadi? Ya, itu salah satu usianya, ya. Usianya dia cukup dewasa, ya, untuk segi usia, ya. Tapi kepribadian, kedewasaannya, ya, dia tidak. Ya, karena apa tadi? Karena itu sebuah pilihan dari seseorang, karena dia membuat suatu keputusan atau berpikir negatif. Dia memilih cara yang jahat atau yang tidak baik ya, atau punya emosi yang negatif atau pemikiran yang negatif. Oke. Selanjutnya kita melihat pada poin D di halaman 5 ya. Itu kematangan pribadi dan emosi. Nah, ini kan kematangan pribadi dan emosi pada topik yang kedua ya. Nah, itu kematangan pribadi dan emosi. Nah, di sini kita akan melihat materi. Kita langsung melihat di halaman 6. Emosi itu menurut Saparia dan Saputra sebagaimana yang disampaikan tadi ya oleh Pak Guru yang di depan tadi di layar depan. Di situ ada dibagi menjadi dua ya oleh Saparia dan Saputra ya. Pada tahun 2019 memberikan contoh tentang bermacam-macam ekspresi jasmani yang bisa muncul dari emosi seseorang. Emosi marah dan emosi takut. Bagaimana emosi marah? Bagaimana emosi takut? Ya. Silakan dulu kembali ke posisi semula. Diskusinya sudah selesai. Kita masuk pada poin D. Posisi dulu. Kalau marah itu kira-kira bagaimana? Wajahnya memerah. Iya, wajahnya merah. Kira-kira apa lagi? Dapat menjadi sesak. Iya. Kalau merah mungkin sambil bergetar. Bapak memberikan contoh ya. Woi, belajar kamu. Mata merah sambil gerak tubuhnya ya. Iya kan? Kalau takut, Pak jangan Pak, aku takut Pak, jangan. Ada yang seperti itu lari sampai gini, sampai keluar air kecilnya. Ada nggak? Atau ada anjing ya mengejar. Nah, pasti kita ini bahkan sandal pun bisa putus kan? Iya kan? Pernah juga bapak dulu ya pengalaman dikejar anjing. Bersepeda ya bersama teman saya di belakang. Yang posisi belakang ini yang bahaya, anjingnya guguk, ya kan? Saya posisi takut ya. Saya takut karena lambat ya teman yang membawa sepedanya. Saya loncat dia jatuh. Untung anjing nggak gitu juga, ya. Cuma menggonggong aja ya, enggak. Ya, puji Tuhan ya. Ya puji Tuhan karena Tuhan itu ya yang kita sembah ya tidak diam ya, karena kita ya ada di dalam diri kita ini Roh Kudus ya. Tuhan menyertai kita selalu ya. Ya di dalam segala hal kita berjaga dan berdoa ya. Amin. Amin. Nah, berkaitan dengan emosi ini, emosi marah dan takut, coba kita praktekkan sebentar ya. Nah, dua orang saya minta tolong dengan kita coba yang perempuan semuanya. Purwati dengan ini si Ayu ya. Ayu yang marah nanti. Silahkan di sini aja. Di sini aja. Bagaimana kira-kira? Atau biasanya anak muda sekarang ya bermain HP ya. Coba kita ini misalkan ya. Ini Purwati ya. Kamu ini jalan ya, tempat orang berjalan ya. Kamu fokusnya dengan HP ya. Apalagi kalau informasi dari cowoknya. Iya kan? Sambil senyum-senyum begini
dia mengeluarkan ekspresi marahnya bagaimana, ya. Nah, silakan Purwati. Oh ya, ini ya, pakai ini ya. Ya, itu hanya casingnya aja, ya. Ya. Oke, boleh. Silakan Purwati. Kalau jalan tuh pakai mata. Coba lihat-lihat kalau jalan. Coba tadi kalau saya nabrak kamu terus HP kamu jatuh, nanti kamu bilang saya ganti rugi. Saya nggak sengaja kak, mohon maaf kak. Kamu bisa nggak jalan pakai mata? Bisa kak, tapi saya nggak sengaja kak. Saya minta maaf kak. Lupa. Awas ya, Iya, Mas. oke. Terima kasih ya. Iya. Saking takutnya, gugupnya Purwati, seorang ibu dibilangnya bapak. Ya kan? Nah, itu ya, saking takutnya itu ya, salah ngomong itu biasa. Ya, itu ekspresinya ya. Ekspresi. Lalu misalkan kita membuat lagi ekspresi, ini berkaitan kematangan tadi ya, pribadi dan emosi. Ini dua hal berkaitan dengan prakteknya. Sekarang coba saya minta tolong satu orang, karena tadi perempuan. Nah, saya minta tolong dengan Setia Saputra. Ya, kamu usia SMA ya sekarang. Saya menjadi seorang orang luar, bukan guru ya misalkan ya. Atau kamu di sekolah aja misalkan, kamu buang air kecil sembarangan. Ya, coba kamu ambil posisi di situ. Kamu nanti ekspresi takut. Ya. Nah, saya yang tegur kamu ya. Ya, silakan. Setia Saputra, ngapain kamu di situ? Maaf Pak, saya kebetulan. Oh, kenapa nggak jauh-jauh? Ada tempatnya di WC. Habisnya udah mau keluar. Ya, Iya. jangan lagi seperti itu ya. Iya. Buang air kecil sembarangan. Siram itu nanti. Iya. Ya, seperti itu ya. Selanjutnya kita ini cukup jelas emosi tadi berkaitan dengan topik kita, kematangan pribadi dan emosi. Cukup jelas? Ya, selanjutnya kita akan melihat melihat referensi ya, sebagaimana di bab 1 itu kita juga bahan ajar kita, bahannya referensinya yaitu di dalam Alkitab apa itu? Terdapat di dalam kitab ya, Alkitabnya bahannya atau referensi untuk bab 1 itu Alkitabnya 1 Samuel pasal 3 ayat yang ke-19 dan 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-26. Setelah itu 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 9 ya. Nah, boleh dilihat di bukunya. Sekarang kita belajar ya berkaitan dengan topik yang kedua ya, kematangan pribadi dan emosi. Kita melihat sekarang kita melihat lagi, belajar melalui tokoh Alkitab ya, yaitu Samuel. Ini punya kamu. Ini kita melihat, ini berkaitan juga dengan hikmat ya, hikmat yang diberikan oleh Allah kepada Samuel ya. Apa masalahnya di sini? Kita belajar dari Alkitab ya, dari Alkitab Samuel. Nah, ini menceritakan dengan dua orang anak Imam Eli ya, yaitu siapa namanya? Hofni dan ya Finehas, bersaudara. Samuel ini ya diserahkan oleh Imam Eli kepada Allah. Ya. Bisa dilihat di bukunya di situ. Sekarang kita referensi, kita melihat di dalam Alkitab yang mana Samuel ini bertindak ya. Karena Tuhan mengajarkan kita kasih ya. Iya, kasihilah sesama kita manusia dan kasihilah Tuhan ya. Baik, kalau sudah jelas saya akan memberikan penugasan untuk kalian. Nanti ini sudah saya siapkan tes tertulis ya. Ini
Kerjakan di rumah dan dibawa minggu depan. Ya. Ini kerjakan di rumah. Kerjakan nanti ya. Itu disimpan dulu, disimpan untuk dikerjakan latihan menjawabnya di rumah. Siapa yang belum dapat? Belum juga. Sudah. Berapa orang yang belum dapat? Berapa? Yang di sana sudah ya. Nah, disimpan dulu ya. Ini ada soal esai dengan isian ya. Esainya berjumlah 5 soal, isiannya berjumlah 10 soal ya. Ya. Itu mengenai penugasan ya, untuk latihan di rumah menjawabnya. Minggu depan dibawa ya. Nah, sekarang kita mengakhiri materi kita dengan berdoa. Ya, bisa dilihat di buku, kita baca, ucapkan bersama-sama. Nanti Pak Guru yang memimpin, diucapkan secara bersama-sama ya. Doa penutup kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ya, kita membacanya ada di buku siswanya, di buku kalian masing-masing pada halaman 16. Mari kita berdoa. Hitungan ketiga mulai ya. 1, 2, 3. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk keberadaan kami saat ini. Biarlah kami memiliki kepercayaan diri yang baik, ya Tuhan, sehingga kami juga dimampukan untuk memiliki sikap hidup yang baik, yang tercermin melalui perkataan dan perbuatan kami. Berikanlah hikmat kepada kami untuk dapat mengontrol emosi kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, saya minta satu orang yang bertugas tadi untuk memimpin berdoa dulu ya. Silakan Tasya untuk berdoa mengakhiri pelajaran. Doa dulu mengakhiri pelajaran kita, menutup pembelajaran kita pada siang hari ini ya. Ya. Silakan Tasya, pimpin kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Saat ini kami telah selesai ya Tuhan melakukan kegiatan pembelajaran. Kiranya ya Bapak, apa yang telah disampaikan bisa kami mengerti ya Tuhan, bisa kami pahami, bisa kami tangkap, dan kami bisa menerapkannya dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Kami percaya Tuhan, Kau curahkan juga hikmat-Mu ya Tuhan, Roh Kudus-Mu hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya kami ingin pulang ke rumah kami masing-masing, dan kami percaya Tuhan berkati, dan Tuhan sertai agar kami baik-baik di jalan dan tidak kekurangan satu apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya sama-sama katakan Amin. Silakan Tasya duduk. Ya. Terima kasih ya atas kerjasama, atas perhatian kehadirannya hari ini. Akhir kata Bapak mengucapkan selamat siang.